Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati, NIM C0221517, kelas akuntansi E. Baik, saya akan membahas tentang pemeriksaan kas dan setara kas. Baik, sebelum saya masuk sifat kas dan setara kas, saya akan menjelaskan sedikit tentang kas dan setara kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dikonversikan ke kas dan dekat dengan tanggal jatuh temponya sehingga tidak memberikan risiko yang signifikan pada suku tingkat bunga. Sifat kas dan sifat setara kas. Beberapa sifat yang dimiliki dari kas yaitu kas aktif tetapi tidak produktif. Agar mendapatkan rentabilitas, kas harus bergerak agar dapat manfaat atau dapat pendapatan. Kas harus diubah bentuknya terlebih dahulu menjadi persediaan atau piutang, tetapi tidak dapat merubah saldo kas seutuhnya. Kedua, tidak memiliki identitas kepemilikan. Kondisi ini harus mampu membuat manajemen, yakni jika seluruh pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. Kedua, seluruh uang yang seharusnya diterima harus benar-benar diterima. Ketiga, tidak terjadi penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan. Adapun sifat yang dimiliki dari setara kas yaitu: 1. Investasi yang sifatnya sangat liquid. Kedua, berjangka pendek. Ketiga, dengan cepat dan dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Adapun contoh dari kas. Pertama, uang tunai. Ini adalah uang yang bisa digunakan dalam bentuk wujud kertas dan logam yang berlaku untuk pembayaran. Kedua, traveler. Cek in adalah cek yang dikeluarkan oleh bank umum di mana bisa digunakan untuk melayani pihak nasabah yang ingin melakukan pelajaran atau traveling dalam waktu tertentu dengan jarak yang jauh. Ketiga, wesel post. Ini adalah dokumen yang bisa digunakan sebagai uang tunai ketika sewaktu-waktu ingin digunakan. Keempat, cek. Cek ini berupa dokumen yang bisa diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Adapun contoh dari setara kas. Yang pertama, saldo rekening, di mana rekening tabungan dinyatakan pasif atau ditutup secara otomatis oleh pihak bank jika selama 6 bulan berturut-turut tidak menjadi transaksi debit atau kredit selain perdebitan dan perkreditan oleh sistem karena biaya administrasi. Kedua, sertifikat deposit jangka pendek merupakan dokumen berupa sertifikat yang diterbitkan dengan jangka waktu 136 sampai 12 bulan. Ketiga, obligasi pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. B. Tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Ada beberapa tujuan pemeriksaannya, diantaranya adalah: pertama, untuk pemeriksaan apakah terhadap pengendalian internet yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Kedua, untuk pemeriksaan apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan neraca per tanggal neraca benar-benar ada dan dimiliki perusahaan. Ketiga, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas betul-betul terjadi dan tidak ada transaksi fiktif. Keempat, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas semuanya sudah dicatat dalam buku penerimaan kas dan pengeluaran kas, tidak ada yang dihilangkan. Kelima, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat secara akurat, tidak ada kesalahan perhitungan matematis, tidak ada salah voting dan klasifikasi. C. Prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Adapun prosedur dalam setiap melakukan pemeriksaan terhadap kas dan juga setara kas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Kedua, buat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca, misalnya per tanggal 31 bulan 12 2015 atau kalau belum selesai boleh per tanggal 31 bulan 10 sampai tanggal 2015 atau tanggal 30 bulan 11 2015. Penambahan mutasi akan diperiksa kemudian apakah ada hal-hal yang unusual di luar kebiasaan atau tidak. Ketiga, lakukan cash out
Perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca bisa juga sebelum atau sesudah tanggal neraca. 4. Kirimkan konfirmasi atau pendapat pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash of name. Kelima, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Adapun kesimpulannya yaitu kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sementara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dikonversikan dan ke kas dan dekat dengan tanggal jatuh temponya sehingga tidak memberikan resiko yang signifikan pada suku tingkat bunga. Sifat kas ada dua, yaitu kas aktif tetapi tidak produktif dan tidak memiliki identitas kepemilikan, sedangkan sifat dari setara kas adalah investasi sifatnya liquid atau paling mudah diubah menjadi kas tanpa harus mengubah nilai dari aktiva tersebut. Contoh kas seperti uang tunai, travel, cek, wesel pos, cek, uang perusahaan, dan lain-lain. Contoh setara kas, saldo rekening giro, sertifikat deposit jangka pendek, dan obligasi pemerintah. Adapun prosedur dan juga tujuan dari pemeriksaan suatu kas dan setara kas yang baik dan jelas agar mudah di dalam melakukan tugas pemeriksaan tersebut. Terima kasih.